Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih melimpahkan nikmat sehat, afiat, panjang umur, waktu luang dan kesempatan sehingga kembali kita dipertemukan di kegiatan majelis ilmu yang besar harapan kita mudahan kegiatan ini, majelis ilmu kita ini bujur-bujur membawa kita kepada keridhaan Allah, membawa kita pada keberkahan hidup, membawa kita pada ampunan Allah Ta'ala di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kitab Al-Mukhtasar Al-Latif. Di perjumpaan yang terakhir kita tuntung membaca fasal fi sunanis sholah, seputaran sunatnya sembahyang atau sholat, sampai wa yusannu fiha an-nadharu ila mawdi'i sujudih, termasuk yang disunatkan dalam sembahyang itu kita memandang ketika sholat kepada tempat sujud kita. Ketika berdiri, ketika ruku, ketika i'tidal, ketika duduk antar dua sujud, kita memandang fokus kepada titik di mana itu nang pacang kita sujuti pakai dahi. Nah itu sunat memandang ke situ. Terkecuali, nah ini nang kada sampai semalam ulun kisahkan, kada sampai kita paparkan. Terkecuali pas tasyahud, ketika kita berucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu sunat memandang ke telunjuk. Nah di situ. Sisanya kita memandang ke tempat sujud. Wal khusyuk, sunat juga sembahyang tuh khusyuk. Artinya tenang, sembahyangnya kada gelisah, hatinya fokus. Wa tadabburul qiraati wa dzikri, ketika membaca bacaan Quran, Fatihah, suratnya kita tadabbur. Apa tadabbur itu? Menghayati sambil memahami artinya, mendalaminya. Wa dzikri, begitupun dalam zikir-zikir salat, takbir, tasbih, ketika ruku subhana rabbiyal azim, pahami artinya maha suci Allah yang agung. Ketika i'tidal, sami Allahu liman hamidah, Allah maha mendengar siapa orang yang memuji sidin. Ketika mengucap takbir, Allahu Akbar, Allah maha besar, Allah yang terbesar. Bujur-bujur tadabbur menghayati bacaan itu. Begitupun tasyahud, sholawat dan yang lain. Nah kayak itu sembahyangnya para wali itu kayak itu. Tadabbur dalam ketika membaca zikir. Bahkan salah seorang wali Allah di Tarim itu, Imam Abdullah Al-Haddad, itu salah satu dalam manaqib sidin disebut, sidin itu pernah dilihat para jamaah, para makmum, ketika mana sidin memulai takbiratul ihram, mengimami sholat nih, Allahu Akbar, dinding mihrab tempat sidin mengimam itu retak langsung, rangat, kerak. Lalu disebut ulama itu bentuk tanah atau dinding itu saking takutan wibawa zikir yang dibaca Imam Haddad. Allahu Akbar, Allah yang terbesar, hilang berataan makhluk. Tujuan kau Allah yang terbesar.
sampai dinding itu retak langsung. Begitupun Imam Ali Khalid Ghasam ketika tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah, waktu tasyahud nih, ketika mengucap salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh, disebut dalam manaqib Imam Ali Khalid Ghasam, makmum ketika itu murid-murid sidin mendengar ada jawaban, wa alaikassalam ya Syekh, seakan ada lafaz suara dari Rasul menjawab ucapan salam tasyahud sidin. Nah, ini orang-orang yang level salatnya bujur-bujur tadabbur, yang bahkan disebut oleh ulama sufi, tidaklah seseorang menggapai maqam mengucap salam dalam tasyahud lalu dijawab terdengar itu mengecualikan puluhan ribu hijab sudah ditambus sidin. Artinya sudah melalui fase-fase sulit dalam mengelola hawa nafsu, fokus, tadabbur dan semacamnya. Hanya sampai makam itu. Nah, itu orang-orang yang sembahyangnya fokus. Kita bang ya Pak, sembahyang isya kan nih. Ketika rakaat pertama Prancis Maroko gitu. Wasitnya bukan Argentina. Jelas, kita leh. Cuman itulah kita kelas orang awam. Kadang awak lucut kita sampai makam para wali itu luar biasa. Disitulah fungsi sembahyang berjamaah juga. Ketika mana kita sembahyang berjamaah, jar ulama dalam kitab-kitabnya, Allah Ta'ala memandang pada imam. Kalau imam khusyuk, oke, yang lain diterima salatnya. Kalau imam ternyata ada khusyuk juga, dicari Allah Ta'ala antara makmum mana yang khusyuk. Seberataan kededana khusyuknya kecuali seikung, sebab seikung tadi sembahyang yang lain diterima oleh Allah. Tebadilahnya. Nah, kita ini memang kada terbiasa untuk khusyuk, umumnya kita orang awam. Makanya disitulah pentingnya memahami apa yang dibaca. Surat Fatihah hafali, pelajari terjemahnya. Jadi bujur-bujur memaknai tadabbur dalam mengucap. Bukan baca warak gitu. Wa tatwilu qiraati rakaatil ula ala tsaniyah. Ini sudah kita baca juga. Sunnat juga dalam sholat memperpanjang bacaan surat di rakaat pertama lebih panjang dari surat di rakaat kedua. Rakaat pertama surat kedua baca Al-Kafirun. Surat kedua rakaat pertama baca Al-Kafirun. Rakaat kedua, surat keduanya bacaan yang lebih pendek dari Al-Kafirun, Al-Ikhlas dan yang lain. Rakaat pertama baca Al-Duha, rakaat kedua bacaan yang lebih pendek dari Al-Duha, Al-Insyirah misal. Rakaat pertama membaca Al-Adiyat, rakaat kedua bacaan yang lebih pendek pada Al-Adiyat, Al-Qari'ah misal. Maghrib rakaat pertama membaca Al-Baqarah misal. Bukan makmum. Jangan malah lain. Afatanun anta ya Mu'ad. Jadi sahabat Nabi itu pernah ditagur oleh Nabi. Ada salah seorang sahabat Sayyidina Mu'ad bin Jabal, hafal Quran. Ketika mengimami salat jamaah, Sidin membaca surat-surat yang panjang benar. Lawas makmum gelisah. Tuntung salat, dapat cerita itu sampai ke telinga Rasulullah, ditagur Rasul. Afatanun anta ya Mu'ad, ikam hendak maulah masalah kah wahai Mu'ad, gitu nah. Ketika kita mengimami berjamaah, pikirkan nasib orang di belakang. Ada nang syekhun kabir, orang tua nang kada kawalawas berdiri. Ada juga perempuan, ibu-ibu, ummahat nang bagaduhan anak. Ada kakanakan nang mungkin kakanakan itu 10 menit kau khusyuk, amun kala lawasan hilang khusyuknya. Nang tadinya hakun berdiri tanang gara-gara setengah jam sembahyang maghrib nih misal. Bubukahan nih ujungnya. Lalu bagaimana? Pilih surat nang pendek, nang bijak sesuai keadaan makmum. Wa dukhuluha binasyat wa faraghi qalbin, dan sunat juga ketika menggawi salat itu kita menggawinya semangat. Jangan letoy.
Jangan yang model aduh sembahyang pula uyuhnya banyak urusan-urusan yang baramian lacu garing-garing ya bangun mulai ranjang. Nah, wa kathratu doa fi sujud, dan disunahkan banyak-banyak berdoa ketika sujud. Usahakan doanya bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia kalau dibaca sengaja batal sholat. Lalu bagaimana kalau kada bisa bahasa Arab doanya dalam hati? Banyak-banyak doa dalam sujud. Selanjutnya faslun fi mubtilatis sholah. Fasal seputar hal-hal yang membatalkan sembahyang. Nah ini penting. Wa tabtulus sholatu bil kalamil katsir. Salat itu batal dengan sebab banyak bepandir atau dengan sebab ucapan yang jumlahnya banyak, pandiran yang jumlahnya banyak. Kayak apa maksudnya? Disebut oleh ulama lain lebih rinci, maksud banyak di sini terdiri 4 kata. Kalau sudah 4 kata tak ucap batal salat. Sengaja kah? Kada sengaja kah? Nah pahamlah 4 kata. Budi pergi ke pasar sambil menangis. Wah itu 5 kata panjang banget. Misal yang lagi sembahyang habis Fatihah, Budi pergi ke pasar membeli nasi goreng. Budi pergi ke pasar membeli nasi goreng. 6 kata batal. Malah lain berpandir gitu lah mengisahkan Budi pas sembahyang. Ada nih contoh. Atau berpandir yang lain. Argentina malam ini kalah lawan Maroko 10-0. Oh, berapa kata tuh? Batal. Sengaja kada sengaja? Batal. Kalau sudah terdiri 4 kata atau lebih. Kalau kurang dari 4 kata dan inya tak ucapnya itu kada sengaja, kada ingat pada dalam keadaan sholat, tapi kurang pada 4 kata, kada batal. Kayak apa kada sengaja? Gigiran. Tahu gigiran lah, latah. Sembahyang pas lagi hujan lebat, patir. Jadi makmum belakang. Imam baca surat jadi belakang. Pas patir. Copot-copot. Gigir. Nah itu berapa kata tuh? Copot-copot 3. Kada sengaja tarusakan sembahyang. Tapi kalau lebih pada 4, sengaja kada sengaja batal. Ulangi takbirat ihram dari awal. Misalnya nih gigiran, patir, biniku ada bungas, giginya boneng, awaknya hirang. Gigiran, saking sarik lawan bini terbawa-bawa sembahyang. Biniku kada bungas, giginya boneng, awaknya hirang. 6 kata, batal, sengaja kada sengaja, walau gigiran. Intinya kalau kurang pada 4 kata dan inya kada sengaja, contoh kada sengaja gigir, latah, kada batal, tarusakan sholat. Kalau lebih pada 4 kata, sengaja kada sengaja batal. Tapi memang ini jarang terjadi. Soalnya pengen melihat orang sembahyang bepandiran. Soalnya melihat orang sembahyang melantur bepandir, ada semua jarang. Cuma seandainya kasus itu terjadi, kayak ini rinciannya. Kalau 4 kata dan lebih, sengaja kada sengaja, batal. Kalau kurang pada 4 kata dan inya kada sengaja, tak ucap, gigir, takajud dan semacamnya, kada batal. Wal uqlil katsir. Yang kedua yang membatalkan sholat, makanan yang banyak. Itu al-uqlu, lain aklu, makanan yang banyak. Kayak apa makanan yang banyak? Nah, disebut ulama, banyak dan sedikitnya makanan yang membatalkan sholat itu ukurannya kembali kepada uruf. Apa uruf itu? Bagaimana penilaian seseorang, bagaimana penilaian umumnya orang. Misal piannya lagi sembahyang, timbul makan donat sebigian.
Nah, menurut uruf itu penilaian umumnya orang, sebiji donat tuh banyak kada makan, banyak cebona, batal sholat. Sengaja atau kada sengaja? Kalau sengaja walau sedikit jelas batal jar ulama. Nih misal makan donat sebijian kada sengaja ketika sholat. Nah, tapi memang jarang, memang terjadi. Rupanya pas takbirat ihram donat di kantong gitu loh. Saking imam lawas panjang bacaan misal kada ingat lagi pada dalam sholat. Nah, jadi donat pindah haram kan? Yuk, kada ingat pada dalam keadaan sholat. Kembali kepada uruf. Bagaimana penilaian orang banyak? Sebijian donat itu dikatakan banyak atau sedikit? Fisik donat seganal itu dikatakan banyak atau sedikit? Oh banyak, batal sholat. Kalau sedikit dan inya kada sengaja, kada ingat, itu kada batal. Kalau banyak, ingat kada ingat, batal. Cuma kada tergambarkan begitu tadi nih. Tergambarkan tuh apa nah? Sisa makanan di gigi. Nah, itu tergambarkan. Saking lawasnya imam nih bebacaan surat kedua nih. Seorang sambil menghadangi, Fatihah sudah tuntung kan membaca, berdiam orang menyimak bacaan imam. Kalau lawasan imam kulai ilat nih di muntung. Pas rendang sangkut gigi muka. Bahas nasi padang tadi makan sebelum sembahyang. Diudak-udak kan pindah nyaman rasanya sih. Ngok taguk. Aku sembahyang. Nah, kalau secuil dan kada ingat, kada sengaja, kada batal. Nah, itu bisa kasus itu terjadi. Cuman terlalu juga, Bang. Sembahyang saat dibawa kulain becari. Oh, ada nih. Ngalihnya aja. Pakai tangan-tangan mau ngomit. Kalau sedikit kan sedikit secuil sangkut di gigi dan inya kada ingat pada dalam keadaan sholat, tetaguk temakan kada batal kada ingat. Makanya disebut dalam takrirat as-sadidah dhabitul uqlil qalil huwal uruf wa qaddarahu ba'dhum biqadri simsimatin aw simsimataini. Wa yulahadu anna al-uqlal katsir nasiyan yubtilu shalah wa la yubtilu shaum li'anna lil musalli hayatan tudzakiru anna fi salati. Beda kalau jar ulama dalam kasus puasa. Kalau puasa banyakkah sedikitkah kalau kada ingat kada batal. Pian lagi puasa siang-siang nih. Puasa makan nasi kuning 2 bungkus jam 8 pagi. Kada ingat pada puasa. Bah mariga kanyang teh sebotol. Nah aku di puasa dasar bujur kada ingat lah. Lain yang diulah-ulah. Wah aku kada ingat. Soalnya dasar lapar. Ini kada diulah-ulah dasar kada ingat. Walau sebanyak 3 bungkus kan nasi kuning, memang kada ingat. Batuntung mariganya ingat pada puasa, kada batal puasanya. Beda kalau sholat. Kalau sholat sudah banyak kategorinya, ingat kada ingat, batal sholat. Apa yang membedakannya jen ulama? Karena sholat dan puasa itu beda. Puasa itu kan waktunya panjang. Semenjak subuh sampai maghrib. Ada sholat waktunya sedikit. Dan kita sholat itu dituntut untuk ingat, kita ini lagi sholat. Gerakan kita pun kan dikontrol karena kau banyak bergerak. Sehingga kada dimaafkan ketika temakan makanan yang banyak, pasti batal walau kada ingat. Kalau puasa banyak kah sedikit, kalau kada ingat kada batal puasanya. Intinya sholat dan puasa itu beda bentuknya. Wabil fi'lil katsir, begitupun sembahyang itu batal. Sebab apa? Melakukan gerakan yang banyak. Kayak apa maksud gerakan yang banyak? 3 gerakan tubuh yang mutawaliyah, bersambung. Di sini disebut wabil fi'lil katsir ka thalathi khatawat. Seperti melangkah 3 kali au thalathi darabat mutawaliyat, atau melakukan pukulan sebanyak 3 kali yang itu berturut-turut. Gerakan besar di awak yang bukan daripada maksud sholat, gerakan tersebut dilakukan 3 kali dan itu berturut-turut, batal sholat. Contoh lagi sembahyang. Nah jabian
Begaruk. 1, 2, lalu paha digaruk. 3. Dan itu berlanjut. 1, 2, 3, batal. Atau melangkah 3 kali berturut-turut. Sembahyang berjalan sambil 1, 2, 3 bersambung antar 3 gerakan, batal. Lain hanya kalau kada bersambung. Kayak apa kada bersambung? Nih kadang awal lagi ditahan, kepala getal. Set japian bergerak. Garuk lo. Dia makan dulu, olah jeda. Set boleh kan? Misalnya hidung pulang getal. Garuk hidung. Kalau gerakan jari ini jari ulama ada Bapak. Yang penting ini nang pokok nang besar jangan bergerak. 2. Jangan lanjutkan, olah jeda dulu. 3 boleh kan ke asal. Ada batal. Yang batal tuh berlanjut 1, 2, 3 japian. Pis japian malah lain sembahyang batal. Tapi terkadang ada dalam sholat kita dituntut untuk bergerak. Misal, ketika pian takbiratul ihram, kada melihat daerah tempat pian sujud di mana. Pas Allahu Akbar sudah di dalam sholat, memandang pada pesujudan, harau ada tahi ayam misal. Mau ada mau kan kita bergeser tuh. Nah, bergesernya kita usahakan jangan 3 kali berturut-turut. Kayak apa? 1, geser ke kanan kan? Di situ terbersih misal. Batis tuh 1, diam dulu, tebirangkang berdiam. Jangan lanjut. Stop. Hanya batis kiri kantup, set, berdiam dulu. Hanya berapa detik kanan pulang, set, tebirangkang pulang, diam pulang. Itu tetap dihitung 1 aja tuh. Hanya terakhir kantup, nah tergeser. Kada batal. Kenapa? Dijeda antar 3 gerakan tadi. Kalau 3 kali berturut-turut, kada dijeda, seperti dicontoh melangkah 3 kali langkah, atau memukul 3 kali pukulan. Ini dicontohkan dorobat, memukul. Kayak apa? Memukul, misal entah kayak apa alasannya, gerigitan lawan kawan, plak, 1. Tak, 2 mengetik pulang. Pang, ketiga melempang. Batal kalau ini berurutan 3-nya. Jadi kayak apa supaya kada batal? Saat diam. Man jawaban aku. Tak, 2 berdiam holo. Tapi bukan berarti lo menyuruhkan. Cuman bahasa dicontohkan sini, salah dorobat 3 pukulan yang berturut-turut itu yang membatalkan. Makanya jangan tapi kipuh, sembahyang tuh jangan kipuh. Mengertilah jangan kipuh. Jangan tapi banyak bergerak. Sembahyang tuh fokus saja, sholat. Dan itu kada lawas kada sembahyang tuh. Ini kada sembahyang. Itu berapa gerakan dah tuh? Ngajar. Macam-macam, ada nang sembahyang. Ada nang begaru, senang kemari. Coba mandi sebelum sembahyang. Begaru sana sini, gigi lah dikuit nah, makanya sikat gigi sebelum sembahyang, kan ada lagi karak-karak gigi, supaya kita ini gerakan khusyuk. Jangan ada gerakan yang di luar daripada tuntutan sholat. Kalau gerakan tuh bagian tuntutan sholat itu ada masalah, kayak ruku kan bergerak tuh, tidak tuh ada masalah, sujud ke bawah tuh ada masalah. Ini gerakan-gerakan di luar tuntutan sholat, macam-macam nang igawi. Manggere pokakan tangan tadi, ada nang manu bulu, nang model kisah harat, ada nang kisah manu pinggang, nang kerak, aja manu kayak itu. Ada nang batis dibujuri ini itu. Kalau 3 kali gerakan berturut-turut dari anggota tubuh kita, batal salat. Nah itu ingatkan. Wa darbatil mufritah. Begitupun batal salat apabila melakukan gerakan pukulan mufritah nang berlebihan, seawakan bergerak. Jadi pas sembahyang ada namanya mbati, bak, walau sekali gerakan tapi seawakan bergerak, batal. Lagi sembahyang ada nama hulut, langsung uppercutnya aja. Dar. Ini gerakan seawakan, walau sekali gerakan tapi sebukuan, batal. Itu disebut ad-darbatul mufritah. Kesesangkalan lawan kawan menyembati, kisah alim ikam sembahyang bahari maka kada penyembahyang ya lagi sembahyang disambati kawan gitu menampiling dar melakukan ad-darbatul mufritah, gerakan yang besar walau sekali batal karena sawakan gitu.
wal wathbatil fahisyah. Begitupun salat itu batal disebab beluncat yang mana seawakan bergerak. Walau sekali loncatan. Beluncat. Beristilah sembahyang beluncat gitu. Entah apakah di pikirannya nih beluncat. Rupanya pemain bola misal sembahyang nih. Dari khusyuk. Imam kalau lawasan baca surat kedua, ini mahaya sambil nang orang mau oper crossing. Ono kayak Ronaldo beluncat. Batal sawakan bergerak. Walau sekali gerakan, tapi karena sawakan itu disebut al-wathbatul fahisyah atau al-wathbatul kabirah, loncatan yang besar, selonjakan sawakan, batal salat. Intinya yang kita baca ini jarang benar memang terjadi. Bepandir lebih dari 4 kata itu jarang terjadi. Makan banyak jarang terjadi. Tapi seandainya terjadi, kayak itu rincian hukumnya. Nah, renjak terjadi melakukan 3 gerakan tadi. Tangan, labuk kulai-kulai dan semacamnya. Membujuri A, membujuri B. Kalau 3 gerakan berturut-turut bersambung, itu batal. Wa in takallama bi kalamin qalil nasiyan aw akala qalilan nasiyan aw zada ruku'an aw sujudan nasiyan lam tabtul wa yasjudu lisahwi wallahu a'lam.